Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas seputar anime tentunya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas anime-anime yang memiliki alur cerita yang ringan nih guys. Mungkin anime-anime yang akan saya bahas kali ini tidak sepopuler dengan anime action ataupun isekai guys. Namun, tidak sedikit juga orang yang mencari anime yang memiliki alur cerita yang ringan dan rileks untuk ditonton. Nah, pada video kali ini saya akan menginformasikan 10 anime slice of life yang sudah rilis maupun yang akan rilis pada winter 2021 ini guys. Tapi sebelum video dimulai, jangan lupa guys, klik tombol subscribe-nya dulu dan nyalakan loncengnya agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten menarik lainnya tentunya. Oke guys, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Yang pertama, Beastars Season 2. Jika kalian termasuk dalam salah satu orang yang senang menyaksikan anime di Netflix, tentunya kalian tidak akan asing lagi dengan judul anime yang satu ini. Anime ini adalah satu dari jenis anime populer lainnya yang diadaptasi dari manga dengan nama yang sama dan dibuat oleh sosok penulis bernama Paru Itagaki. Ia sendiri dikenal sebagai sosok yang berusaha untuk menyelamatkan Haru dari gangster singa yang bernama Shishigami. Haru sendiri diperkirakan akan menjadi santapan lezat bagi bos singa. Namun setelah itu, bos Shishigami bernama Chief Lion justru dibunuh oleh Legoshi serta Lois. Sedangkan untuk organisasi pasar gelap justru diambil alih oleh Lois. Pertempuran di antara Legoshi, Haru serta Shishigami pun terjadi. Setelah selamat dari pertemuan tersebut, Legoshi dan Haru pun bermalam di hotel cinta. Hal tersebut mereka lakukan setelah melarikan diri dari kejaran para gangster. Bagi kalian penggemar anime ini yang ingin agar Haru dan serta Legoshi menjalin hubungan, kini kalian dapat bernapas lega. Pasalnya pada musim ini, Legoshi akan menyatakan cinta kepada Haru. Yang kedua, Yuru Camp Season 2. Lightback Camp atau sering disebut dengan Yuru Camp akhirnya kembali dengan Season 2. Diluncurkannya season kedua kali ini diharapkan menjadi mood dan sebagai hiburan yang masuk line up musim dingin 2021 guys. Dikutip dari season satunya, Nadeshiko Kagamihara merupakan seorang siswa SMA yang telah pindah dari Shizuoka ke Yamanashi. Ia memutuskan untuk melihat Gunung Fuji yang terkenal dengan fitur tagihan 1000 yen. Meskipun dia berhasil bersepeda sampai ke Motosu, dia terpaksa mundur karena cuaca yang memburuk. Nah, pada saat itu dia tidak dapat mengarahkan pandangannya pada tujuannya. Kemudian dia pun pingsan di tengah jalan. Nah, pada saat dia bangun di malam hari, ia berada di tempat yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya, tanpa tahu bagaimana cara pulang. Nah, pada saat itu Nadeshiko diselamatkan oleh seorang perempuan yang bernama Rin. Rin adalah seorang gadis yang berkemah sendirian. Nah, kisah gadis luar ruangan ini pun dimulai dengan pertemuan pertama antara Nadeshiko dan Rin. Dan kisahnya akan berlanjut pada Yuru Camp Season 2. Yang ketiga, Nonon Biori Nonstop Season 3. Dalam sebuah acara live streaming yang diselenggarakan oleh para staff dari serial anime ini, pada tanggal 22 November 2020 mengumumkan beberapa detail untuk penayangan season ketiganya. Nah, diumumkan jika season ketiga anime ini berasal dari manga karangan Ato ini akan tayang pada tanggal 10 Januari 2021 guys, atau winter 2021. Mereka juga mengunggah video promosi dan visual kei terbarunya. Nah, anime ini berfokus pada Ichijo Hotaru, murid SD yang pindah dengan orang tuanya dari Tokyo ke daerah pedesaan. Dia harus beradaptasi dengan sekolahnya yang baru, di mana hanya ada 5 siswa di dalam kelasnya yang sama. Bercampur dengan murid SD dan SMP, dimulai petualangan sehari-hari di mereka di pedesaan. Yang keempat, Seitokai Yakuin Domo Movie 2. Pada Rabu 29 April 2020 merilis trailer pertamanya sekaligus visual dari film kedua franchise anime ini,
yang diadaptasi dari manga karya Tosen Ujie dengan judul yang sama. Nah, anime ini bercerita mengenai Osai Academy yang sebelumnya merupakan sekolah untuk putri. Nah, pada saat itu sekolah ini kemudian melakukan integrasi dengan memperbolehkan siswa laki-laki turut belajar di sana. Nah, terdapat 524 siswa putri dan 28 siswa putra di Osai Academy. Dan siswanya yang bernama Takoshi sudah dipaksa menjadi ketua OSIS di sana, di mana dia harus bercampur dengan anggota lain yang semuanya perempuan. Manga komedi ringan berlatar sekolah ini telah menginspirasi dua shousen anime dengan beberapa original video anime. Shousen pertama dari serial anime ini tayang pada tahun 2010 dengan jumlah 13 episode, dan season keduanya tayang pada tahun 2014 dengan jumlah yang sama, yaitu 13 episode. Dan untuk anime ini sudah mendapatkan film layar lebar. Nah, film layar pertama dari anime ini tayang perdana di Jepang pada Juli 2017. Dikabarkan bahwa film pertama dari anime ini memuncaki mini teater ranking Jepang. Versi streaming dari film pertama ditayangkan secara resmi oleh DV 10 Maret lalu. Yang kelima, Azur Lane. Dengan dibukanya akun Twitter resmi spin-off dari seri Azur Lane yang berjudul Azur Lane Bisoku Senshin, diungkap jika seri yang berasal dari manga 4 panel karangan Hori tersebut akan mendapatkan adaptasi anime pada musim winter 2021 mendatang, atau tepatnya pada bulan Januari 2021 mendatang, guys. Mereka juga mengunggah sebuah video visual dan juga video promosi bersamaan dengan pengumuman ini. Nah, anime ini pertama kali diterbitkan oleh Hori pada bulan April tahun 2018 lalu berdasarkan game mobile bernama Azur Lane. Sedangkan game Azur Lane sendiri juga telah terlebih dahulu mendapatkan adaptasi anime dari studio Biburi Animation Studios dengan jumlah 12 episode. Pada suatu hari, sosok kuat bernama Siren muncul secara tiba-tiba di lautan. Nah, dibentuklah pasukan khusus bernama Azur Lane untuk melawan para siren. Nah, pada saat itu mereka berhasil menghentikan serangan siren sesaat dengan menggunakan kapal perang. Meskipun pada akhirnya tujuan para pendirinya pun mulai terlihat berbeda. Ini adalah kisah para gadis kapal yang berjuang melawan musuh kuat sembari menghadapi masalah yang terjadi dalam setiap camp. Yang keenam, Tenshi Shoujo Desaikbu. Kodansha mengumumkan pada hari Selasa bahwa manga slice of life atau komedi Tenshi Shoujo Desaikbu dan ilustrator Tarako akan diadaptasi anime yang rilis pada winter 2021 ini, guys. Dan untuk merayakan kabar gembira tersebut, Tarako mengambil ilustrasi seri dan membagikannya lewat akun Twitter miliknya. Nah, anime ini menceritakan di Heaven Animal Design Department, desainer menciptakan berbagai hewan baru setiap hari sambil bersaing dengan permintaan klien mereka yang tidak masuk akal. Nah, klien mereka adalah Tuhan. Nah, seri anime ini memiliki alur cerita yang lucu, menarik, penuh dengan informasi yang berguna, dan menjawab pertanyaan seperti mengapa unicorn tidak ada, apa yang membuat seekor binatang terasa lezat, dan apa makhluk paling kuat di lautan, dan juga bila burung melawan ular siapa yang akan menang. Dan kalian tidak akan percaya itu adalah seri manga. Ketika kalian membaca tentang hewan-hewan unggulan dalam entry ensiklopedia ada di dalam anime ini. Tim desainer surga akan membuat penontonnya berjalan ke kebun binatang atau akuarium 100 kali lebih menyenangkan, yang pastinya sangat menghibur untuk kalian semua. Yang ketujuh, Wonder Egg Priority. Melalui akun Twitter resminya, Cloverworks telah memperlihatkan video promosi untuk anime Wonder Egg Priority ini. Selain itu, mereka juga mengumumkan bahwa Seiwi akan hadir dalam anime ini. Wonder Egg Priority merupakan anime original Jepang yang akan dianimasikan oleh Cloverworks. Selain itu, anime ini merupakan produksi bersama antara Aniplex, NTV, dan DN Dream Partners. Dan untuk anime Slice of Life ini sudah tayang, guys, pada 13 Januari 2021 kemarin, yang kalian sudah bisa tonton di situs-situs resmi untuk anime seperti Anoboy, Anime Indo, dan lain-lain, guys. Nah, untuk cerita dari anime ini sendiri akan dimulai dengan kisah seorang gadis berusia 14 tahun bernama Ayo Hoto yang mendengar sebuah suara misterius ketika ia berjalan mengelilingi kota saat larut malam. Suara yang didengar Ai tersebut memberinya sebuah telur dan juga memberikan sebuah pedoman. Pedoman itu berbunyi, jika kamu ingin mengubah dunia, kamu harus memilih sekarang. Sekarang percayalah pada dirimu sendiri dan hancurkan telur itu. Nah, di sini dimulai perjalanan Ai.
Yang ke-8, Natsume Yujincho. Anime ini akan pasti tayang pada Januari 2021 ini guys. Pada Jumat lalu, situs resmi dari film terbaru Natsume Yujincho ini telah mengumumkan serangkaian detail mengenai film tersebut, termasuk kayak visual, judul film, staff, dan pengisi suara yang berpartisipasi di dalamnya guys. Nah, sinopsis anime ini dalam isi Okishi, Natsume bertemu dengan sosok yokai kecil bernama Mitsumi di sebuah hutan. Mitsumi dipercaya untuk membangunkan salah satu yokai yang dianggap suci bernama Iwatetsu dari tidur panjangnya. Mendengar hal ini dan menyadari Mitsumi selalu ada dalam pikirannya, Natsume pun bertekad untuk membantu Mitsumi. Dalam bagian Ayoshiki, Raihosa, sesosok pengunjung misterius mengunjungi Tanuma, teman Natsume. Pengunjung misterius ini setiap hari akan mendatangi Tanuma, berbicara dengannya sebentar lalu meninggalkannya. Natsume yang tahu bahwa si pengunjung misterius ini adalah sosok yokai menjadi khawatir dengan keadaan Tanuma. Meskipun Tanuma menikmati pertemuannya dengan yokai tersebut, sosok yokai tersebut memang tidak berbahaya. Tetapi sejak saat itu kondisi kesehatan Tanuma terus menurun. Yang ke-9, Meiko-san, Chino Makanai-san. Stasiun TV NHK pada Selasa lalu mengumumkan bahwa manga karya Aiko Ayoma yang berjudul Meiko-san Chino Makanai-san akan merilis animenya pada Februari 2021 mendatang guys. NHK juga membocorkan video promosi mengenai anime ini lewat situs resminya. Nah, untuk ceritanya sendiri berlatar belakang di sebuah Hanamachi atau distrik hiburan di Kyoto, dan berpusat pada karakter Kyo yang bekerja sebagai juru masak di sebuah penginapan tempat para geisha menghabiskan waktunya setelah bekerja di malam hari. Kalau dilihat dari cuplikannya, anime ini kemungkinan akan menampilkan banyak makanan di dalamnya. Koyama memulai serialisasi manga ini dalam Shogakukan's Weekly Shonen Sunday Magazine sejak Desember 2016 dan terakhir diterbitkan dalam buku Tankobon untuk volume 13-nya pada 12 Maret 2020 guys. Manga ini sempat menyabet penghargaan untuk kategori Best Shonen Manga pada Shogakukan Manga Awards ke-65 yang dihelat Januari awal tahun ini. Yang ke-10, Yatagome-chan Kansatsu Nikki. Nah, situs resmi untuk adaptasi anime ini yang ditulis dan diilustrasikan oleh Masaki Ando mengumumkan bahwa serial ini mendapatkan musim ketiga yang berjudul Yatagome-chan Kansatsu Nikki 3 Satsume. Pengumuman tersebut mengungkapkan bahwa serial ini akan tayang pada winter 2021 ini, dan pengisi suara dan staf produksi yang sama dari dua proyek sebelumnya. Anime ini menceritakan seorang siswa SMA kelas 2 bernama Keito Jin. Dia adalah murid pindahan dari Tokyo dan bersekolah di daerah Aichi, Nagayo. Setelah tumbuh besar di Tokyo, siswa sekolah menengah Jin Keito pindah ke Nagoya, di mana dia bertemu dengan Yatogame Manaka, sesama siswa yang menggunakan dialek Nagoya secara penuh. Dengan penampilannya yang seperti kucing dan dialek Nagoya yang tidak dipernis, Yatogame tidak akan terbuka sama sekali padanya. Nah, komedi lokal populer ini meningkatkan status Nagoya melalui observasi terhadap Yatogame-chan. Komedi lokal populer ini meningkatkan status Nagoya melalui observasi terhadap Yatogame-chan yang menggemaskan. Petualangan Jin dan Yatogame-chan berlanjut di musim ketiga dari serial Yatagome-chan Kansatsu Nikki. Dan karakter baru dari daerah lain seperti Shizuoka, Osaka, dan Kyoto juga akan muncul dalam anime ini. Dan akan banyak konfrontasi lokal yang sering terjadi di dalam anime ini guys. Nah, bagaimana pendapat kalian guys tentang anime-anime yang di atas? Kalau menurut saya sih, untuk kalian yang pecinta anime yang memiliki alur cerita yang ringan, cocok banget nih untuk kalian nonton buat menghibur kebosanan kalian. Dan jika kalian ada list anime yang belum saya sebutkan di atas yang akan rilis pada winter 2021 ini, tulis aja guys di kolom komentar. Oke guys, cukup sampai di sini dulu untuk video kali ini. Nah, sebelum kita akhiri, jangan lupa guys klik tombol subscribe-nya dulu dan nyalakan loncengnya supaya kalian jadi orang yang pertama tahu saya update video-video baru lainnya tentunya guys. Oke guys, thank you for watching. Bye bye.